Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari kasus dari tulisannya Afrian 015. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah serangan kami luncurkan, kami juga segera bergerak mengitari sosok Om Wowo itu. Kami terus melancarkan serangan meski serangan itu tertahan saat mengenai perisai yang dibuat olehnya. Selama kami menyerang, sepertinya aku tidak melihat serangan dari bapakku. Aku tidak melihat ada besatan cahaya yang muncul dari golok yang bapak ayunkan. Aku melihat ke sekelilingku pun, ternyata sosok bapakku tidak terlihat di sana. Mbak Margono yang sepertinya melihat gerak-geriku mencari di mana bapakku. Kemudian dia bertanya padaku, "Sudah, tidak usah kau cari di mana dia. Terus fokus menyerang. Biarkan makhluk ini fokus pada serangan kita." Aku yang masih belum tahu rencana apa yang sebenarnya sedang dilakukan, hanya bisa menurut saja dengan apa yang diperintahkan. Serangan demi serangan kami lancarkan. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada satupun yang berhasil mengenai sosok Om Wowo itu. Terlihat wajah seram kumpulan Om Wowo itu tersenyum mengerikan, seolah sedang meledek kami karena tidak ada satupun serangan yang berhasil menyentuh mereka. Aku yang masih khawatir dengan keadaan Sinta sempat melirik ke arah Sinta, apakah dia sudah bangkit atau belum. Ternyata saat aku melihat dia, Sinta tengah berdiri santai sambil melihat ke arah kami. Batinku, ini bocah sebenarnya sedang apa? Bukannya ikut bantu malah berdiri dengan santainya. Apa otaknya sudah sedikit konslet karena serangan tadi? Setelah itu terlihat Sinta tersenyum dan mengubah posisi seolah akan menyerang. Di saat yang bersamaan, Mbah Margono kemudian memberi aba-aba. "Semuanya siap," seru Mbah Margono. Setelah Mbah Margono berkata demikian, kami kemudian berhenti melancarkan serangan. Terlihat dari arah langit sebuah cahaya yang menyilaukan mata turun ke bawah diikuti angin yang cukup kencang. Aku yang sedikit kesulitan melihat ke atas berusaha mencari sebenarnya apa yang sedang terjadi itu. Aku mengecilkan mataku dan terlihat seekor kuda bersayap yang dinaiki seseorang turun dari atas dengan mengibaskan sayapnya yang membuat angin kencang bertiup menghujani arah Om Wowo. Tunggu, sepertinya dia tidak sendirian. Kulihat ada 2, 3, 4 sosok yang sama mengikuti dari atas sembari terus menghujani angin dari atas. Terlihat sosok Om Wowo sangat terganggu dengan cahaya tersebut. Embusan angin sepertinya membuat gerombolan Om Wowo sedikit kesusahan menahan angin tersebut. Saat itu juga Sinta mulai melesat ke arah kumpulan Om Wowo itu sembari melihat ke arahku, seperti mengajakku untuk ikut beraksi kali ini. Tangan Sinta diarahkan kepadaku meminta aku untuk meraihnya. Seketika itu juga kurai tangannya dan ikut melesat dengan Sinta ke arah pasukan Om Wowo yang tersisa itu. Pedang yang Sinta bawa kemudian dia ayunkan dan berhasil mengenai gagang Dwisula milik Om Wowo bertubuh ramping itu. Dan entah bagaimana kerisku seolah bergerak dengan sendirinya mengarah ke depan, sembari memancarkan cahaya hijau muda yang terasa menambah kekuatan saat menyerang. Dwisula terpotong menjadi 2 dan terlempar jauh dari sini. Terlihat wajah Om Wowo yang memegang Dwisula terkejut dan seketika kepalanya terbelah karena serangan dari kerisku. 2 Om Wowo yang memegang gada besar seolah ingin menghantam kami dengan gadanya secara bersamaan. Dan saat gada itu dihujamkan ke arah kami, secara tiba-tiba kami menghindar dengan gesitnya dan kemudian menyerang secara bersamaan. Aku dan Sinta kemudian mengayunkan pedang dan keris ke arah Om Wowo yang tersisa, namun kami arahkan ke bagian kakinya hanya sekedar untuk melumpuhkan. Gerakan refleks karena mengikuti keris ini membuatku seolah sedang menari. Menari? Apa ini yang dimaksud Mbak Margono tadi padaku? Beberapa orang yang turun dari atas menggunakan kuda terbangnya kemudian ikut membantu aku dan Sinta menyerang. Begitu juga Ningrum dan Mbak Margono. Salah satu orang yang menaiki kuda terbang itu ternyata adalah bapakku dengan pakaian yang sedikit berbeda. Pakaian yang digunakan seperti pakaian para wali. Bapakku diikuti oleh yang lain.
Sosok orang tua yang belum pernah kulihat dengan menggunakan gulungan kepala dan memiliki jenggot putih. Tubuh mereka bercahaya. Aku yang asik menari bersama Sinta dengan pedang dan keris, kemudian melemparkan dua Umbowo ke arah Indrasuta dan Adiwilaga. Aku tahu sebenarnya mereka pasti ingin beraksi, tapi karena tanggung jawabnya terhadap Via, mereka fokus menjaganya. Terlihat saat kami melempar sosok Umbowo ke arah mereka, Indrasuta dan Adiwilaga dengan senang hati menerimanya. Pukulan telak yang dilancarkan Indrasuta ke arah leher Umbowo membuat leher Umbowo langsung patah. Adiwilaga tidak kalah senang menyambut Umbowo yang satu. Cakarnya diarahkan ke kerongkongan Umbowo dan langsung menembusnya. Seketika, darah kembali mengucur dari leher Umbowo yang berlubang. Ningrum sepertinya tidak mau kalah dengan yang lain. Beberapa anak panah langsung dia arahkan mengarah ke mata Umbowo yang lain. Salah satu Umbowo yang sudah terkena matanya terus dihujani anak panah pada matanya yang otomatis membuat terbakar kemudian meledak. Beberapa sosok lelaki berkuda itu terus membantu kami menyerang para Umbowo yang tersisa. Hingga pada akhirnya, semua pasukan Umbowo tidak bersisa sama sekali. Semua mati dalam keadaan mengenaskan. Terlihat wajah sosok laki-laki berkuda selain bapakku menggunakan ikat kepala. Dan wajahnya terlihat sangat ramah, walau tadi saat bertarung mereka luar biasa. Setelah pertempuran dengan Umbowo, terlihat semua lelaki yang menaiki kuda langsung melihat ke arah wanita berjubah merah itu. Sepertinya setelah pasukan Kerdil sudah habis, pasukan Umbowo sudah habis. Kini tinggal melawan sosok wanita berjubah merah itu yang sejak pertempuran tadi terus bersiaga di samping Anggi yang masih terikat di pohon. Mbak Margono sepertinya sudah merasa kelelahan akibat menyerang pasukan Umbowo. Ya, memang karena merepotkan dan karena umur, Mbak Margono sudah lanjut. Sekelompok pasukan kuda yang dipimpin bapakku kini mulai perlahan turun ke tanah dan terus mengarahkan pandangan mereka ke arah wanita berjubah merah itu. Aku yang dari tadi bersama Sinta seolah tidak percaya dengan apa yang telah aku lakukan. Sinta hanya senyum-senyum sendiri melihatku kebingungan. Sepertinya dia mau mengejekku dengan gaya khasnya. Namun mungkin di saat seperti ini tidak tepat. Via yang dari tadi dilindungi oleh Indrasuta dan Adiwilaga terlihat sedikit ketakutan dengan pemandangan di sekitarnya yang dipenuhi oleh darah dan potongan tubuh dari Umbowo. Namun terlihat Adiwilaga dan Indrasuta masih siap dengan serangannya. Jika tiba-tiba ada sosok yang menyerang lagi. Aku melihat ke sekitarku, semua bangkai dari Umbowo terlihat berceceran di tanah. Semua sudah tidak bergerak sama sekali. Aku melihat ke arah Mbak Margono yang terlihat begitu kelelahan. Selain itu, aku juga melihat ke arah bapakku yang ternyata sedang berjalan menuju ke arah Mbak Margono. Tidak mau kalah dengan bapakku, aku pun meminta pada Sinta untuk mendekat pada Mbak Margono. Sinta pun mengikuti permintaanku. Dengan pandangannya sama sekali tidak lepas dari sosok wanita berjubah itu. Memang sudah saatnya kamu pensiun dari kegiatan seperti ini, ucap bapakku saat sampai di tempat Mbak Margono. Malu sebenarnya, aku menunjukkan rasa lelahku padamu. Tapi umur memang tidak bisa menipu, balas Mbak Margono pada bapak. Sudah, istirahat saja di sini dulu, biar kita atasi yang terakhir itu, pinta bapakku pada Mbak Margono. Iya mbah, istirahat saja. Kondisi Mbak Margono sepertinya sudah pada puncaknya. Kasihan kalau dipaksakan, ucapku pada Mbak Margono. Sudah gak apa-apa, ini masih bisa kok. Dengan nafas yang terengah-engah Mbak Margono menjawab. Yakin kamu masih mau lanjut? Iya, tenang saja, aku masih mampu. Setidaknya kalau aku tewas pun, aku tewas dalam rangka membantu orang. Jaga ucapanmu itu, tidak akan ada yang tewas dari kubu kita, bapakku meyakinkan. Sudahlah mbah, jangan diteruskan, pintaku pada Mbak Margono. Ayo, kita selesaikan masalah ini. Setelah Mbak Margono selesai mengatur nafasnya dan sudah kembali normal, kami pun kembali bersiap untuk menyerang. Bapak dan Mbak Margono mencoba untuk bernegosiasi lagi dengan sosok itu. Terlihat bapak turun dari kudanya dan bersama Mbak Margono berjalan sedikit mendekat ke arah wanita berjubah itu. Mereka berjalan sambil terus bernegosiasi untuk menghindari kontak fisik atau serangan selanjutnya. Aku yang dari tadi bersama dengan Sinta kemudian memegang tangan Sinta untuk memastikan dia tidak bertindak sesuka hati seperti saat awal penyerangan tadi. Saat aku memegang tangan Sinta, dia sedikit menengok ke arahku dan tersenyum. Namun aku terus fokus pada perbincangan bapak dan Mbak Margono dengan sosok tersebut. Tiba-tiba terdengar suara keras yang berasal dari sosok tersebut. Kau pikir
Setelah kalian membinasakan pasukanku, aku akan menyetujui permintaan kalian. Dasar makhluk bodoh. Mendengar suara keras dari arah perempuan itu terlihat dari bawah Ningrum, sepertinya akan menyerang perempuan itu dengan busur panahnya. Aku yang mengetahui gerakan Ningrum langsung berteriak padanya untuk jangan gegabah menyerang dan meminta dia untuk menahan serangannya. Ningrum merespon dengan mengendurkan tangannya, sehingga busur anak panah tidak akan melesat jika dilepaskan. Sinta sedikit melirik ke arah Ningrum dengan pandangan sedikit tidak suka. Mungkin dia berpikir kalau itu akan membuat rencana berantakan lagi. Setelah beberapa menit, terlihat sosok berjubah merah itu melepaskan jubahnya, diikuti sekelompok pasukan berkuda berlari menyerbu ke depan. Kuda putih milik Bapak melesat dengan kencang dan mengambil Bapak dan Mbak Margono menjauh dari wanita itu. Endrasuta, Jagavia, dan kau Adiwilaga, bantu kami menyerang, perintah bapakku. Adiwilaga dengan bersemangatnya berlari ke depan menyusul pasukan berkuda. Ningrum kembali membidik dan melancarkan beberapa anak panah ke arah wanita tersebut. Namun dalam sekejap sosok wanita yang mulai melepaskan jubahnya itu terlihat wajahnya sedikit menyeramkan. Ditambah beberapa bagian tubuhnya seolah bersatu dengan pohon besar yang mengikat Anggi. Busur panah yang dilontarkan oleh Ningrum pada sosok wanita itu dengan mudah ditangkis olehnya dengan menggunakan seperti akar pohon yang keluar dari tanah. Pasukan berkuda mulai mendekat ke arah sosok tersebut. Setiap penunggangnya melancarkan serangan, ada yang menggunakan keris, panah, tombak, dan lainnya. Mereka menyerang secara bersamaan mengarah ke berbagai titik. Akar-akar yang muncul dari bawah terus bermunculan berbarengan dengan serangan dari para pasukan kuda. Terlihat sosok wanita itu berusaha keras untuk bertahan. Sampai ada celah pada pasukan berkuda yang membuat wanita itu berbalik menyerang. Akibatnya ada dua pasukan berkuda terkena serangan dari wanita itu yang berupa sabetan dari atas pohon. Dua pasukan berkuda itu langsung menghantam ke tanah. Karena ada dua penyerang yang cedera, otomatis proses penyerangan menjadi berkurang. Aku, Sinta, dan Adiwilaga mulai menyerang. Adiwilaga dengan membabi buta mencabik setiap akar yang menghalangi. Aku dan Sinta terus menebas setiap yang menghalangi kami. Teriakan dari wanita itu seolah menandakan kalau dia kewalahan menghadapi kami yang menyerang dengan membabi buta. Bapakku dan Mbak Margono yang menyerang dari atas terlihat tersenyum melihat seranganku dan Sinta. Adiwilaga dengan beringas naik ke atas akar hingga menuju puncak. Setelah sampai puncak, sepertinya dia dapat melihat wanita itu yang membuatnya melompat menuju ke arah wanita itu. Bapak dan Mbak Margono yang melihat Adiwilaga melompat kemudian ikut meluncur di belakangnya. Sedikit aneh memang, jika tadi para pasukan berkuda dihadang saat sampai di atas, tapi tidak untuk Adiwilaga. Bapak dan Mbak Margono yang menyusul terjun ke bawah ternyata dihadang oleh akar yang merambat dari atas pohon dan menerjang mereka. Hal itu membuat gerakan kuda yang ditumpangi bergerak tidak beraturan. Akar yang muncul dari atas pohon berhasil dihindari, tapi akar yang muncul dari bawah enggak dihindari, hingga membuat luka sayatan di leher kuda yang ditumpangi Bapak dan Mbak Margono. Bapak dan Mbak Margono terlempar ke bawah secara terpisah. Kuda yang terluka terdengar merengik kesakitan. Setelah itu, terdengar suara Adiwilaga berteriak. Aku dan Sinta terus menebas dan akhirnya dapat masuk mendekat. Terlihat setelah jatuh, Bapak berlari ke arah kudanya. Tidak disangka, serangan dari bawah tadi ternyata mengenai Adiwilaga di bagian tangan kanannya yang membuat tangannya hampir putus. Adiwilaga menahan sakit sambil memegangi tangannya. Maafkan aku yang lengah pada serangannya tadi. Suara kuda itu pada bapakku. Bapakku hanya mengangguk dan mengisyaratkan untuk beristirahat. Kuda yang sepertinya tengah sekarat itu kemudian berdiam diri di tanah dengan nafas yang tidak beraturan. Bapak kemudian membalikan badannya melihat ke arah wanita itu. Serangan akar yang muncul dari tanah sudah berhenti karena kami sudah sampai di dekatnya. Terlihat wajah wanita itu tambah menakutkan karena kejengkelannya pada kami. Bapak berlari sambil membawa golok yang dia pegang tadi. Para pasukan berkuda yang masih tersisa terus melancarkan serangan dari langit secara bergantian. Karena keadaan yang semakin terpojok, wanita itu seperti hilang konsentrasi dan melihat ke sekitar sambil terus mundur. Bapak terus mengibaskan goloknya hingga membuat beberapa gelombang cahaya yang mengarah ke wanita itu. Wanita itu terus berusaha keras menghindar dan menangkis dengan akar yang dia ciptakan. Melihat celah itu, aku dan Sinta membantu Bapak menyerang. Sambil berlari, aku melihat ke sekeliling kuda Bapak yang tergeletak
untuk mencari di mana Mbak Margono. Namun sama sekali aku tidak bisa melihatnya. Karena kondisi yang memungkinkan untuk terus menyerang, aku buang pikiran buruk tentang Mbak Margono. Aku terus menyerang hingga akhirnya dapat mendekat dengan wanita itu. Terlihat celah kosong darinya. Dari arah belakang, Adi Wilaga berlari dengan kencang dan menerjang wanita itu dengan cakaran tepat di tangannya. Hal itu membuat tangan dari wanita itu hampir putus. Dengan sekejap, Sinta melepas tanganku dan melesat mendekat ke arah wanita itu. Sekejap itu pula leher wanita itu digenggam oleh Sinta, kemudian diangkat olehnya. "Stop, jangan habisi dia," ucap bapakku pada Sinta. "Ada apa lagi, Den? Dia sudah membuat repot kita semua." Dengan sopan Sinta berkata demikian pada bapak. "Ya, aku tahu kamu ditugaskan oleh ibuku untuk menjaga Rian. Dan temanmu Aruna, itu sebetulnya juga sama. Hanya saja dia ada tambahan harus menjaga orang-orang yang berhubungan dengan Rian kan. Makanya, jangan habisi wanita ini dulu. Dia tahu siapa dalang dari semua ini." Seketika Sinta hanya menurut saja dengan perkataan bapakku. Kau, siapa yang menyuruhmu?" "Ampun, tolong lepaskan aku. Aku hanya alat saja. Tolong ampuni aku. Aku tidak bisa menolak perintahnya." "Siapa yang memerintahmu?" "Ampuni aku." "Kamu mau bebas kan? Maka beritahu siapa tuanmu." "Ya, aku mau bebas. Tolong jangan bunuh aku." "Makanya kasih tahu, dasar banyak omong kamu," gertak Sinta sambil mengencangkan tangannya di leher wanita itu. Baik, aku akan katakan. Dia adalah..." Sosok itu memberitahu nama tuannya. "Baiklah, nanti kamu akan aku bebaskan dari tuanmu itu dengan syarat kamu tidak usah mengganggu dan menuruti permintaan manusia." "Iya, aku akan menurutimu." Mendengar penjelasannya, dia adalah peliharaan dari seorang dukun ilmu hitam yang dikirim untuk menculik jiwa Anggi atas permintaan dari pesaing bisnis bapaknya Anggi. Tidak lama setelah itu, dari kejauhan kami melihat sosok laki-laki mengenakan pakaian serba hitam dengan di jarinya terdapat beberapa batu akik. Jangan campuri urusanku." Bapakku langsung mengalihkan perhatiannya pada sosok laki-laki yang datang itu. Dengan wajah santai, bapakku berjalan perlahan mendekati sosok lelaki itu. "Memang urusan mana yang aku campur ya?" tanya bapakku pada lelaki itu. "Sudah, urusi saja urusanmu sendiri," katanya dengan gaya petentengan. "Ini urusanku juga. Peliharaanmu sudah berani mau berurusan dengan teman-teman anakku. Otomatis itu jadi urusanku juga." Dengan nada sepele bapakku menjawab. "Lalu apa maumu sekarang?" "Pergi kau dari sini dan biarkan teman anakku kembali." "Tidak semudah itu." "Tidak bisa ya? Atau mau kita coba adu kekuatan kita saja?" jawab bapakku sambil tersenyum merendahkan lelaki itu. Lelaki itu melihat ke sekelilingnya yang terdapat beberapa pasukan berkuda milik bapak. Ada aku, Sinta, Ningrum, Endra Suta, dan Adi Wilaga. Sementara Mbak Margono belum menunjukkan dirinya lagi. Kenapa diam? Tidak berani atau punya usul lain?" Dengan gaya santai bapak bertanya lagi. "Kata siapa aku takut? Oke, kita adu kekuatan dengan syarat kita beradu hanya dengan pusaka yang kita miliki dan tidak melibatkan pihak lain, termasuk para pengikut kita," tawar lelaki itu. "Pengikut kita? Yakin kamu masih ada peliharaan? Di sini hanya ada kelompokku, tidak ada lagi pengikut atau peliharaanmu," ejek bapakku pada lelaki itu. "Sudah, tidak usah banyak omong, kita mulai." Lelaki itu terlihat sangat emosi dengan perkataan bapakku. Dia tidak berani mengelak, mungkin karena benar adanya. Dia sudah tidak memiliki peliharaan yang lain, bisa juga karena dia takut kehilangan lebih banyak pengikutnya. Setelah adu mulut antara bapak dan lelaki itu, akhirnya dimulailah pertarungan 1 lawan 1 antara mereka. Aku dan yang lain tidak diizinkan oleh bapak untuk membantu sambil bertarung. Bapak memerintahkan para pasukan berkuda untuk kembali ke tempat mereka. Namun sepertinya mereka enggan meninggalkan bapakku bertarung sendirian. Walaupun tidak ikut bertarung, mereka memilih untuk sedikit menjauh dan tetap bersedia menyerang jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Aku masih celingukan mencari di mana Mbak Margono berada. Sinta masih terus memegangi leher wanita itu dengan kuatnya. Namun pandangan Sinta tidak tertuju pada wanita itu, melainkan pada pertarungan bapakku dan lelaki itu. Mau bagaimanapun, bapakku tetap anak dari nenekku, dan mungkin Sinta memiliki rasa cemas yang sama seperti para pasukan milik bapak. Walaupun leher wanita itu dicengkram oleh Sinta,
Sepertinya dia masih memikirkan cara untuk lolos dari cengkraman Sinta. Seketika aku celingukan mencari Mbak Margono. Aku melihat ke arah Sinta. Dan di saat itu sosok wanita yang sedang dalam cengkraman Sinta mengubah tangannya seperti sebuah kayu runcing dan mengayunkan tangannya yang terluka ke arah Sinta. Aku dengan refleks memperingatkan Sinta dan kemudian sempat menghindar dari serangan tangan tersebut. Namun karena kurang cepat dalam menghindar, Sinta kemudian terkena besatan itu. "Kau wanita rendahan, masih berani melukaiku?" Dengan tatapan yang sangat menakutkan, Sinta mengarahkan pandangannya ke wanita itu. "Sial, seranganku meleset." Dengan sedikit tawa dia menjawab, "Sudah bosan hidup ternyata kamu ini ya, rasakan ini." Sinta kemudian menarik tangan wanita itu yang sudah berubah menjadi kayu lancip hingga terlepas dari tubuhnya. Kemudian tangan berwujud kayu lancip itu diarahkan oleh Sinta kepada leher wanita itu dan ditancapkannya hingga tembus dari sisi kanan, tembus ke sisi kiri. Terlihat wanita itu sangat kesakitan dengan serangan yang dilancarkan oleh Sinta. Kemudian Sinta melemparkan wanita itu ke arah Adi Wilaga. Adi Wilaga, habisi dia," seru Sinta pada Adi Wilaga. Adi Wilaga menoleh sambil menunjukkan senyum tanda dia siap menyerang dengan beringas. "Dengan senang hati Tuan Putri." Dengan semangat Adi Wilaga melompat siap menangkap tubuh wanita itu. Karena tangan yang hampir putus milik Adi Wilaga dianggap mengganggu oleh dirinya sendiri, dia memutuskan untuk memotong seluruh bagian tangannya yang terluka untuk memudahkan geraknya. Setelah terpotong, Adi Wilaga menangkap dan melancarkan serangan beringas pada sosok wanita itu yang membuat tubuh wanita itu tercapik-capik. Akhirnya dirinya ikut tumbang dalam pertempuran itu. Si lelaki dukun itu melihat pengikutnya yang mungkin terakhir itu tumbang, sehingga murkanya menjadi semakin memuncak. Dia melancarkan beberapa serangan tenaga dalam yang kemudian dilapiskan ke pusakanya, seperti keris yang sedang dia gunakan untuk memperkuat efek serangan. Bapak yang masih setia memegang goloknya terus meladeni serangan dukun itu yang mulai tidak beraturan karena emosi yang sudah tidak bisa diatur. Dengan keadaan emosi yang sudah ada di puncak, Bapak malah terlihat semakin santai dalam menghadapi dukun itu. Bapak terus memosisikan dirinya bertahan. Bapak terus menangkis segala hal serangan yang dilancarkan oleh dukun itu. Di saat itu juga aku melihat ke arah Ningrum yang dari ekspresinya dia juga sepertinya sedang mencari tubuh Mbak Margono. Ningrum mulai mencari di atas dan melihat ke sekelilingnya hingga pada akhirnya dia kemudian turun ke sebuah tempat yang tidak lain adalah di sekitaran akar-akar yang tadi menyerang kami. Aku yang melihat Ningrum turun kemudian berlari menuju arah di mana dia akan mendarat. Sinta yang sekarang dalam keadaan kosong karena wanita yang dia cengkram sudah mati dengan inisiatif dirinya sendiri, mencoba mendekat ke arah Anggi untuk mencoba membebaskan Anggi dari pohon itu. Saat sudah berada di hadapan Anggi yang terikat, ternyata Anggi dalam kondisi tidak sadar. Sinta mencoba melepaskan Anggi, tapi di luar dugaan, Sinta seperti kesusahan dalam melepas ikatan Anggi. Sinta mencoba menghancurkan ikatan itu dengan beberapa kekuatannya, tapi ikatan itu hanya tergores saja. Via yang sedari tadi dilindungi oleh Endrasuta meminta pada Endrasuta untuk mendekat ke arah Anggi dan meminta untuk membantu Sinta melepaskan Anggi dari sana. Endrasuta menyetujui permintaan Via untuk menolong Sinta. Mereka berdua mendekat ke arah Sinta. Sampai sana, Via melihat Sinta yang sedang mengamuk karena kesusahan dalam melepaskan Anggi. "Permisi Mbak, izinkan saya dan Endrasuta untuk membantu." Dengan polosnya Via meminta izin pada Sinta. Mendengar Via berbicara padanya, Sinta kemudian menghentikan amukannya pada benda yang mengikat Anggi di sana. Dengan rambut yang berantakan karena amukan tadi, Sinta menoleh ke arah Via. Melihat tampang Sinta, Via otomatis menunduk dengan rasa sedikit takut. Endrasuta yang berada di samping Via melihat gerak-gerik Via sedikit tersenyum. Tapi tidak bertahan lama. Karena setelah melihat gerak-gerik Via, Endrasuta kemudian sempat melihat ke arah Sinta yang ternyata sudah mengarahkan pandangannya ke arah Endrasuta. Otomatis Endrasuta langsung diam tanpa kata dan ikut menunduk. Sinta merapikan rambutnya dan kemudian menjawab pertanyaan Via dengan ramah dan lembut. "Silakan saja jika kalian bisa membantuku melepaskan atau lebih tepatnya menghancurkan benda ini." Di sisi lain aku terus berlari menuju ke arah Ningrum yang ternyata dia sudah mendarat. Dia turun di reruntuhan akar kayu yang tadinya berhasil roboh karena serangan Bapak dan Mbak Margono saat diserang wanita itu.
Ningrum berjalan ke arah balik reruntuhan akar kayu tersebut. Aku yang hampir sampai melihat Ningrum perlahan terduduk di tanah sambil meraih sesuatu. Saat aku sampai di dekat Ningrum, ternyata yang dia raih adalah tubuh Mbak Margono yang terdiam tanpa gerakan. Namun tubuh Mbak Margono masih sedikit napas yang keluar. Ekspresi Ningrum terlihat sangat terpukul dengan apa yang terjadi pada Mbak Margono. Aku mendekat pada tubuh Mbak Margono dan berusaha meraih tangan Mbak Margono. Namun saat itu Ningrum berkata lirih dengan ekspresi yang sangat sedih. "Bertahanlah, aku mohon bertahan. Tinggal sebentar lagi ini, kan selesai. Aku mohon bertahan sebentar lagi." Dengan nafas mulai terisak, Ningrum berkata. Pagi itu pada kisaran tahun 1975, sosok lelaki dengan tubuh sedang berjalan berkeliling kampung sambil menikmati suasana pagi hari yang sangat sejuk, di mana sekeliling kampung masih dipenuhi banyak pepohonan, kebun dan sawah. Jumlah rumah belum sebanyak saat ini. Lelaki itu sebut saja Margono. Ya, Margono muda lebih tepatnya. Dia selalu berkeliling kampung untuk sekedar melihat suasana sekitar. Dari arah utara, Margono muda berjalan ke selatan, ke arah di mana rumahku berada. Pada tahun itulah awal bapak dan ibuku pindah ke kampung kelahiranku. Margono muda yang saat itu sedang berkeliling melihat kedua orang tuaku sedang menurunkan barang dan perabotan rumah untuk dimasukkan ke dalam rumah. Karena memang dasarnya Mbak Margono muda ini orangnya mudah akrab, dia langsung menghampiri bapakku yang sedang berberes. "Selamat pagi mas, wah baru pindah ini, asli mana mas?" sapa Mbak Margono muda pada bapakku. "Weh mas, pagi, iya ini baru pindahan. Oh ya salam kenal mas, saya asli kota sini saja, cuma awalnya saya tinggal di desa," jawab bapakku pada Mbak Margono muda. "Wah jadi tambah ramai ini kampung sini mas. Sini mas, saya bantuin." Mbak Margono muda menawarkan bantuan. "Waduh gak usah repot-repot mas, ini saja sudah hampir selesai kok." Tanpa basa-basi Mbak Margono muda membantu orang tuaku berbenah, memasukkan perabotan dan barang-barang masuk ke dalam rumah. Saat sedang membantu, Mbak Margono muda tiba-tiba memusatkan pandangannya ke arah lemari tua. "Wah, ada barang bagus kayaknya itu di lemari." Mbak Margono muda berbicara dalam hati. "Mas, sini duduk sini, istirahat sebentar sambil ngobrol biar lebih santai," ajak bapakku. "Iya mas, wah jadi ngerepotin nih, wong saya cuma niat bantu saja," ucap Mbak Margono muda sungkan. "Malah saya Thomas yang merasa nggak enak karena sudah merepotkan jenengan." Masnya juga punya kemampuan itu juga toh?" tanya bapakku. "Kemampuan apa toh mas? Wong cuma bantu angkat-angkat kan biasa." "Ah mas, sudah gak usah ditutupi. Saya tahu kok, tadi mas bilang dalam hati dan tertarik pada keris yang ada di lemari itu toh." "Waduh, masnya juga toh. Maaf loh mas, bukan apa-apa, tapi saya gak berniat ngambil itu loh." "Iya saya paham kok. Lagian masnya gak ada tampang maling. Lagian kalau mau nyuri barang, itu juga paling nantinya balik sendiri." "Nah karena itu juga mas, jadi gak bakal saya curi. Dia sudah patuh sama pemiliknya turun-temurun, jadi bakal susah kalau merebutnya." "Ya begitulah mas. Dulu pernah saya coba pinjamkan ke temen, malamnya balik sendiri." "Ya pasti kalau itu mas. Wah sepertinya dia mulai keliling rumah mas, buat mastiin lingkungannya pasti." Saat Mbak Margono muda dan bapak sedang ngobrol, sosok nenek Lasmi mulai keluar dan berkeliling rumah. Tidak lupa saat melewati bapak, sosok nenek Lasmi menunduk dan bermisi. Setelah ngobrol beberapa saat, kemudian Mbak Margono pamit untuk kembali pulang karena hari sudah mulai siang. Sebelum pulang, Mbak Margono muda mengajak bapak untuk berkunjung ke rumahnya di lain hari. Beberapa hari kemudian, pada malam hari, bapak sedang dalam perjalanan pulang. Beliau akan melewati jembatan, namun sebelum sampai di jembatan itu, bapak berpapasan dengan beberapa orang yang bisa dibilang mereka adalah preman muda yang sedang memulai debutnya. "Mas, berhenti sebentar." Salah satu dari preman itu menghentikan bapak. "Iya mas, ada apa?" Dengan santai bapak menjawab. "Rokok ada mas, minta dong, pahit ini mulut." "Saya nggak ngerokok mas, jadi nggak ada." "Ya kalau nggak ada mentahannya aja." "Apalagi itu mas, wong saya aja pulang jalan kaki. Kalau ada uang ya pasti udah naik angkot atau ngojek." "Alah kelamaan, buru kasih uangnya, pakai bertele-tele." Bentar, kalian ini siapa? Anak mana?"
Mereka menyebut nama dan asal desa mereka. Oh, dari sana. Berarti kenal sama ini si Anu. Bapak menyebutkan beberapa nama preman senior dari daerah mereka berasal. Tanyakan sama dia, kenal gak sama saya? Mendengar bapak menyebutkan beberapa nama senior mereka, terlihat wajah mereka berubah dengan drastis. Memang kamu siapa? Sudah, tanyakan saja sama seniormu itu. Kamu akan tahu. Sudah, aku buru-buru. Istriku sendirian di rumah. Dengan wajah sedikit takut, para preman muda itu kemudian saling berbisik dan beranjak pergi. Ternyata dari kejauhan Mbak Margono muda melihat kejadian itu dan bergegas menghampiri bapakku. Mas, tadi diapain sama mereka? Ya nggak diapa-apain. Lah ini sehat kok. Cuma tadi dia minta rokok. Lah saya nggak punya. Jadi nggak tak kasih lah. Lah tumben bisa lancar. Biasanya dia kalau belum dapat yang dimau pasti main kasar. Lah buktinya sama aku enggak kok. Sudah yuk balik. Kamu juga mau kemana mas? Udah malam gini. Ya cari sampean Thomas. Wong dari tadi tak tunggu kok. Kata istrimu belum pulang. Makanya tak tunggu sambil keliling kampung. Kebetulan lihat sampean lagi sama mereka. Mau ngapain emangnya mas? Ya udah, ayo sambil jalan kita ngobrol. Bapak dan Mbak Margono muda mulai berbincang dan mulai ngobrol mengenai hal-hal gaib. Ternyata mereka berdua cocok dan nyambung. Bapak memiliki kemampuan itu sejak lahir, sedangkan Mbak Margono muda memiliki kemampuan itu entah karena dia adalah seseorang yang kejawen atau memang memiliki ilmu itu sejak lahir, seperti bapakku. Tapi mereka terlihat cocok dengan pembahasan tentang hal seperti itu, hingga sampailah di jembatan itu. Mas, lihat deh ke bawah jembatan itu. Kira-kira sampean lihat apa? Tanya Mbak Margono. Bentar mas, ada ular besar berwarna putih ya. Lumayan besar juga energinya, tapi agak usil sepertinya. Cuma dalam malam-malam tertentu, dia sedikit iseng dengan menghilangkan jembatan ini. Kadang juga membuat jalan jadi ada persimpangan di sini. Betul banget mas. Gimana kalau kita ambil dia dan dimasukkan ke sebuah pusaka, biar enggak ganggu warga sini? Bentar mas, sebelumnya sudah ada korban belum atas ulahnya itu? Setahu saya sih belum. Tapi untuk jaga-jaga, mendingan kita pindah dia saja ke pusaka. Alah gak usah mas, wong dia cuma iseng dan gak merenggut nyawa orang juga kan. Mungkin itu tanda dia membuktikan diri. Dia ada dan harus meminta untuk dihormati. Sudahlah, gak usah cari gara-gara dengan hal seperti ini. Udah, ayo pulang. Dengan tampang kecewa, Mbak Margono muda hanya mengikuti saran dari bapakku. Di saat dalam perjalanan pulang, bapak melihat sekelebat bayangan dari arah pohon besar. Bapak tidak memperdulikan bayangan itu dan terus pulang bersama Mbak Margono muda. Sepertinya Mbak Margono muda tidak menyadari akan sosok itu dan terus berjalan sambil berbincang soal ular putih itu dan berharap bapak berubah pikiran. Pada malam selanjutnya setelah itu, bapak pulang dan melewati jalan yang sama dan lagi-lagi bertemu dengan orang yang kemarin menghadangnya. Namun kali ini tampang mereka menjadi terlihat sangat ramah pada bapak. Mas, baru pulang. Maaf ya mas, yang kemarin saya nggak tahu, ucap salah satu dari mereka. Maaf buat apa? Memang ada salah sama saya, ucap bapakku. Yang kemarin itu loh mas, kami minta maaf, kami nggak tahu soalnya. Makanya mas, kalau mau aneh-aneh dilihat dulu siapa orangnya. Dan kalau bisa, gak usahlah sama siapapun melakukan hal aneh. Gak tahu kan kalian latar belakang orang-orang itu seperti apa. Iya mas, maaf. Tapi jangan bilang sama mas, menyebutkan salah satu senior mereka. Iya tenang saja, yang kamu sebut itu muridku dulu. Makanya gak usah main-main. Iya mas. Sekali lagi maaf, mau saya antar mas? Sudah gak apa-apa, saya sendiri saja. Oh ya, jangan maksa saya kalau nggak mau bawa belur. Kemudian bapak berjalan menjauh dari mereka. Kembali bapak melewati jembatan dan pohon besar itu. Saat itu Mbak Margono muda tidak datang. Dan saat melewati pohon besar itu, sosok bayangan itu menampakkan dirinya. Bapak berhenti sejenak di depan pohon besar itu sambil memejamkan matanya. Ada apa? Apa yang mau kamu sampaikan? Tanya bapak kepada sosok itu. Aku malu untuk mengatakannya, sosok itu menjawab. Apakah soal asmara? Iya, aku ingin minta tolong padamu. Jika aku bisa menolongmu silakan, tapi jika tidak, kamu jangan memaksaku. Tolong bantu aku untuk dekat dengan temanmu itu yang semalam berjalan bersamamu lewat sini. Aku takut jika aku langsung menghampirinya,
Aku akan dimasukkan ke dalam pusaka. Apakah kamu tertarik pada temanku itu? Kalau iya, maaf, aku tidak bisa membantu. Walau kamu merupakan salah satu sosok peri, tapi aku tidak bisa membantumu. Dunia kalian berbeda. Aku mohon, bantu aku. Aku tertarik pada temanmu itu. Sudah aku bilang, aku tidak bisa untuk membantu hal itu. Dunia kalian berbeda. Oh ya, jika boleh tahu, namamu siapa? Setidaknya, tolong bantu aku untuk berinteraksi dengannya saja. Perkenalkan, namaku Ningrum. Maaf, tetap tidak bisa. Jika ingin berinteraksi, coba saja sendiri. Aku tidak mau ikut campur dengan urusan asmaramu. Baiklah, setidaknya beritahu saja namaku padanya. Ningrum tetap mencoba membujuk bapakku. Kita coba lihat saja nanti. Dengan sedikit senyum bapak menjawab dan mulai meninggalkan Ningrum di tempatnya. Entah sebenarnya bapak ini ingin membantu Ningrum untuk berinteraksi dengan Mbak Margono atau tidak. Akan tetapi, jika memang pendirian saat itu sama dengan yang aku tahu, pasti bapak tidak akan mau membantu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.